Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Barat. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Ahmad Ali Saputra dari SMAN 2 Grung. Saya Bayi Eka Apidan Wastini dari SDN Wababu Salam. Dan saya Siti Aisyah dari SMKN 1 Grung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam, Ibu. Jadi sekarang Pak Ali akan melakukan coaching ya? Terus sekali, Ibu. Baik Pak, jadi saya nanti sebagai observernya akan melakukan penilaian terhadap coachingnya Bapak. Ya, jadi adapun nanti penilaiannya Pak, teknik penilaiannya itu pertama yaitu Bapak harus adanya alur tirta. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak. Dan yang terakhir yaitu cara si coachee dalam merespon pertanyaannya Bapak. Perlu diingat Pak ya, jadi nanti dalam pelaksanaan coachingnya ini harus mencakup prinsip dalam coaching Pak ya, yang tadi saya sampaikan. Kalau begitu Pak, apa potensi yang ingin nantinya Bapak kembangkan Pak dalam pelaksanaan coaching ini? Ya, jadi nantinya saya ingin mengembangkan present atau kendaraan penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi Pak dari kompetensi yang tadi Bapak sudah sampaikan, kira-kira kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan Pak? Jadi saya secara spesifik ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot agar saya bisa maksimal memberikan pengalaman kepada coach saya. Nah, sekarang bagaimana Pak indikator, kemudian bagaimana indikator yang ingin Bapak capai dalam pelaksanaan coaching ini Pak? Ya, jadi saya ingin coachee menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dan juga saya menginginkan coachee di sini menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga nanti coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Ibu. Oke Pak, semoga nantinya pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali, selamat pagi juga. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ali. Mohon maaf ya Pak Ali, saya menjadi mengganggu waktunya Pak Ali hari ini. Ya, tidak apa-apa Bu. Ada apa gerangan yang membuat Ibu menemui saya? Begini Pak Ali, saya mau curhat tentang masalah rekan saya. Apakah Pak Ali bisa membantu saya kira-kira? Dengan senang hati Ibu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Oh, jadi Ibu ada masalah ya Bu ya? Jadi kira-kira masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Baik Pak Ali, saya ingin mendiskusikan tentang rekan kerja saya. Namanya Bu Tini. Kebetulan saat ini dia sedang bimbang karena dia mengikuti 2 kegiatan sekaligus. Pertama dia mengikuti kegiatan CGP dan kedua dia mengikuti kegiatan PPG. Baik, jadi kita membicarakan tentang rekan Ibu yang kesulitan membagi waktu ini Ibu ya? Benar sekali Pak. Saya butuh masukan dan arahan dari Bapak, kira-kira bagaimana memecahkan masalah rekan kerja saya ini. Jadi selama ini bagaimana cara rekan Ibu mengatur waktu dari 2 kegiatan tersebut? Rekan saya belakangan ini sering sekali curhat sama saya, Pak. Dia merasa sangat kesulitan sekali membagi waktunya.
di mana melakukan kegiatan tersebut secara bersamaan. Apalagi bila kegiatannya dilakukan secara bersamaan. Selain itu, apabila tugasnya dilakukan secara bersama, itu sudah membuatnya pusing, minta ampun. Awalnya Bu Tini berpikir untuk mundur dari salah satu kegiatan tersebut agar dia itu lebih fokus untuk menjalani salah satunya. Tetapi setelah berpikir ulang, Bu Tini akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kedua kegiatan tersebut, Pak. Tapi menurut saya Bu Tini itu mungkin harus lebih disiplin dalam mengatur waktu serta mencoba mengkomunikasikan hal ini dengan keluarganya mengenai konsekuensi, dampak positif dan negatif yang sedang dijalani sekarang. Baik Ibu, berarti rencana yang bagus itu Ibu. Itu rencana yang cukup bagus yang Ibu sampaikan. Dengan melakukan komunikasi yang baik dengan pihak keluarga, pasti pihak keluarga dapat memahami situasi dan kondisi yang dialami oleh rekan Ibu. Apalagi keluarganya merupakan support system terbesar. Jadi keluarga itu merupakan support system terbesar gitu ya untuk kita. Sekarang kira-kira kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Segera pastinya Pak, karena sesuatu yang baik itu harus segera kita laksanakan dan jangan sampai ditunda lagi. Betul sekali Ibu. Saya yakin keluarga rekan Ibu pasti akan sangat mendukung penuh kegiatan rekan Ibu tersebut. Baik Pak Ali, terima kasih atas saran dan support yang Pak Ali berikan terhadap masalah rekan kerja saya. Sangat menginspirasi sekali. Apa namanya itu? Masukan dari Bapak. Baik, sama-sama Ibu. Salam saya untuk rekan kerja Ibu. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Siap Pak, saya akan kembali ke sekolah dulu ya Pak. Terima kasih atas peluangan waktu Bapak mendengarkan cerita dari saya. Ya, sama-sama. Saya balik ke sekolah dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Ibu. Jadi tadi Pak Ali sudah melakukan coaching ya? Ya, betul sekali Ibu. Oke Pak. Jadi apa sekiranya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Pak? Ya, jadi saya merasa percakapan jalan dengan baik. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Koci. Oke Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, sekiranya apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak? Ya, jadi saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan berbobot, yang mendorong Koci untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Koci. Oh, begitu Pak ya. Nah sekarang pertanyaan saya yang selanjutnya Pak, kemudian apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh Pak sebelum dan saat melakukan coaching ini Pak? Ya, jadi sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coach mencapai tujuan dan pemikiran tersebut. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Oke Pak, bagus sekali Pak ya. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, kemudian apa yang Bapak lakukan nantinya untuk memperbaiki atau meningkatkannya Pak? Jadi saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong Koci untuk berpikir lebih kritis lagi. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Koci dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Wow. Jadi Pak, itu aja tadi pertanyaan saya. Semoga kedepannya kita akan lebih baik Pak ya dalam melakukan coaching, baik itu bersama rekan sejawat, atasan maupun kepada siswa kita Pak ya. Oke Pak, itu saja dari saya. Sekian Pak ya. Semoga dari Bapak akan lebih baik. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.